Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran keperawatan jangka panjang pasien kanker payudara pasca operasi. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu sebagai narator, Salmavia Fatul Herianto. Ya. Saya Syifa Pramesti sebagai edukator. Saya Tessa Alicia sebagai pasien. Saya Erlita Lahisa Putri sebagai fisioterapi. Saya Nina Nama Fakihin sebagai perawat home care. Saya Keizara Filaha Malik sebagai psikolog. Saya Trista Aulia sebagai ahli gizi. Saya Melisa Putri sebagai perawat pencegahan bunuh diri. Saya Marsha Delianti sebagai dokter. Saya Anggun Yolani sebagai pekerja sosial. Saya Jessica Priscilia Angelita sebagai perawat home care. Saya Radhani Syadin Indonesia sebagai perawat evaluasi. 3. Saya Salsabila Fauzia Tunisa sebagai keluarga pasien. Jadi kasus yang akan kami angkat yaitu seorang perempuan berusia 38 tahun dengan kanker payudara stadium 2 yang baru menjalani operasi 2 minggu yang lalu. Pasien mengalami nyeri pada saat malam hari, selanjutnya pasien juga mengalami infeksi dan tidak dapat menjalani pengobatan karena terhambat biaya. Nah, serta mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi dan lebih baik mati. Melalui video ini, kita akan memperlihatkan bagaimana kolaborasi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif untuk mengatasi masalah fisik, psikologi, sosial, dan spiritual pasien. Selamat menyaksikan. 3 mulai. Aduh deh, ini teh sakit banget dada aku. Aduh, sakit banget. Gimana ya? Ya Allah, gak kuat banget. Mana gak ada uang buat kemoterapi. Kita lagi kesusahan kayak gini. Ya Allah, gimana ya? Kayaknya mendingan kakak mati aja deh kalau kayak gini, mah. Ibu lukanya memerah ya, terdapat cairan juga dan ada tanda-tanda infeksi. Ibu untuk pengganti balutan ini apakah sendiri atau dibantu dengan tenaga kesehatan? Saya sendiri ya, biasanya sendiri. Cuma karena ya kita kan bukan tenaga kesehatan ya dua-duanya, jadi ya udah aja seininya saya dan adik saya gitu, semua pengertiannya kita. Pengetahuan gitu. Ya Bu, ini teh udah nggak kita berdua kurang pengetahuan tentang kayak gitu ya. Terus juga kita tuh lagi susah biayanya Bu, kita lagi gak ada biaya, lagi susah kehidupan kita. Ditambah lagi saya harus kayak gini dan juga jauh jaraknya dari rumah saya ke puskesmas itu. Baik Ibu, nanti kita cari solusi bersama-sama ya agar kondisi Ibu bisa tetap berjalan untuk puskesmas. Bu, nanti kita cari solusi bersama-sama ya agar perawatan Ibu bisa tetap berjalan. Ibu, saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Ibu, apakah di sebelah sini sakit? Iya Dok. Baik Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan, luka Ibu mengalami infeksi. Nyeri yang Ibu rasakan itu diakibatkan oleh proses penyembuhan luka yang disertai oleh infeksi. Saya akan memberikan Ibu obat antibiotik dan anti nyeri agar Ibu terasa nyaman. Terus juga Ibu jangan skip untuk kemoterapi agar proses penyembuhan kanker Ibu berjalan dengan optimal. Tapi saya tidak punya biaya Dok. Tidak apa-apa Ibu, nanti pihak rumah sakit akan bekerja sama dengan dinas sosial untuk memenuhi pembiayaan dan akses pelayanan Ibu untuk Ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan perawatan luka yang dibunuh. Tujuannya untuk membersihkan di area luka Ibu. Pertama, sebelum mengganti balutan, mencuci tangan terlebih dahulu, terus memakai handscoon. Setelah itu, balutan lama dibuka secara perlahan. Dibersihkan menggunakan kaca steril. Lalu setelah itu pasang kaca steril di Ya. Ibu, apabila luka semakin memerah, keluar nanah, berbau tidak sedap atau disertai demam, silakan panggil saya di ruang perawat ya Ibu. Baik, terima kasih banyak ya. Ya.
Ibu tadi mengatakan bahwa ibu merasa lebih baik nanti saja. Apakah ibu sering memiliki pikiran seperti itu? Iya Bu, gimana ya, soalnya buat apa lagi gitu saya hidup di hidupnya ini kalau saya cuma nyusahin adik saya, misalnya keluarga saya. Iya, baik, saya mengerti perasaan ibu. Saya di sini akan membantu bahwa kondisi ibu ini kan pasti tidak mudah ya, sangat berat. Saya di sini akan membantu terhadap perasaan sedih, takut, dan putus asa itu dapat dialami oleh pasien yang sedang mengalami penyakit serius, sedang menghadapi penyakit serius. Pasti akan selalu berhadapan dengan perasaan tersebut. Jadi saya akan membantu sebisa saya akan berusaha sampai ibu merasa lebih baik dan sampai proses pemulihan ibu selesai. Kemudian apakah ibu pernah berpikir untuk melukai diri sendiri? Belum sih, baru kali ini aja karena saya sekarang tuh merasa lagi kayak udah berguna aja gitu. Baik, terima kasih Bu ya atas kejujurannya. Kami di sini akan terus memantau ibu, mendampingi ibu sampai ibu pulih. Kemudian untuk menghadapi semua ini cobaan tersebut tidak sendirian. Ada Adi, betul dengan Adi? Ada saya sebagai psikolog, saya sampaikan ya jangan takut untuk menyampaikan ketakutan atau ya merasa sendiri. Ibu, agar mempercepat penyembuhan luka, ibu dapat makan dengan makanan tinggi protein, contohnya ikan, ayam, sayur, tahu, tempe, dan susu. Perbanyak juga makan sayur dan buah. Lalu minum air putih minimal 2 liter sehari bila tidak ada pembatasan cairan. Assalamualaikum Ibu, saya sebagai fisioterapi yang akan membantu pemulihan gerak lengan Ibu setelah operasi. Nah, setelah operasi kanker payudara, latihan gerak lengan itu sangat penting ya Ibu untuk mencegah pengakuan sendi dan menjaga kekuatan otot. Nah, kita lakukan ya Ibu gerakannya. Ibu bisa mengangkat lengan ke atas secara perlahan, terus diturunkan lagi ke bawah. Bisa dilakukan 10 sampai 15 kali sesuai kemampuan Ibu. Nah, latihan ini dilakukan secara rutin ya Ibu, supaya latihan ini dilakukan secara rutin setiap hari dan jangan dipaksakan jika Ibu merasa sangat nyeri ya Ibu. Nah, jika lengan Ibu membengkak, terus nyerinya bertambah atau sulit digerakkan, Ibu segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan saya mendengar ibu mengeluhkan terkait pembiayaan ya Bu. Nah, ibu nggak perlu khawatir terkait biaya pengobatan karena di sini kami membantu ibu untuk mengurus BPJS atau bantuan program kesehatan lainnya ya Bu. Nanti di sini kami akan mengkoordinasi dengan puskesmas agar pelayanan kesehatannya lebih dijangkau ya Bu. Baik. Kalau ibu ini kan sudah selesai pengobatan, tapi kemo itu tidak bisa dihentikan. Kenapa? Biar sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh ibu itu bisa hancur, bisa dilemahkan. Nah, ibu ada keluhan lain nggak? Ada nyeri misal berlebih, ada lemas berlebih? Saya sih masih kerasanya nyeri aja ya sus. Nah, oke, kalau gitu. Ibu kalau misalnya nih ada kendala sama pengobatan, jangan langsung diberhentikan, konsul dulu sama dokter. Dok, boleh nggak ini berhenti atau enggak? Boleh nggak dok ini dihentikan sementara atau berlanjut gitu. Nah, nanti kalau misalnya dari dokter udah oke, baru ibu lanjut atau baru ibu stop gitu. Jadi kalau misalnya mau menghentikan pengobatan, konsul dulu ke dokter, konsul dulu ke tenaga medis kayak gitu. Kalau misalnya ibu ada terkendala biaya, transportasi, ngomong langsung ke pihak rumah sakit, nanti langsung dipertanganin. Oke? Oke, siap. Ibu saya pegang, nanti harus latihan fisioterapi buat membiasakan lagi pergerakan ekstremitasnya karena ada keterbatasan aktivitas gara-gara kanker payudara itu ya Bu ya. Nanti harus ini lagi ya Bu ya. Nanti ya Bu. Oke, Bu, terima kasih sudah mau menceritakan apa yang Ibu rasa kepada kami. Ketika seseorang menghadapi penyakit berat, perasaan putus asa memang dapat muncul. Namun kami ingin memastikan keselamatan Ibu menjadi prioritas. Apakah saat ini Ibu ada keinginan atau rencana untuk menyakiti diri Ibu sendiri? Iya sih Ibu, cuma saya merasa emang gak berguna aja dan punya putus asa aja belakangan ini. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab dengan jujur.
Kami akan terus mendampingi ibu dan bekerja sama dengan dokter, psikolog, serta keluarga agar kondisi ibu semakin membaik. Ibu terus dampingin pasien, jangan biarkan pasien merasa sendiri dalam waktu lama ibu ya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pasien kanker payudara pasca operasi memerlukan perawatan jangka panjang yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Kolaborasi antara dokter, perawat, psikolog, ahli gizi, fisioterapis, pekerja sosial, pasien dan keluarga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Dengan kerjasama yang baik dan antar profesi itu, diharapkan kualitas hidup pasien meningkat, kepatuhan terhadap pengobatan terjaga, serta komplikasi dapat dicegah sedini mungkin. Terima kasih atas perhatian para penonton. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.